Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Mengapa tadi diawali dengan bismillah? Karena dalam hadis disebut kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah fahuwa aqta, maka amal itu putus. Itulah maka Kiai Amin, pimpinan hadrah Bintang 9, mengawali semuanya dengan bismillah. Bismillah pembuka kebaikan, bismillah yang memberikan kekuatan, bismillah yang membuat kita punya kesabaran. Mudah-mudahan semua amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur diawali dengan bismillah. Bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, bisa tertidur. Makan dimulai dengan bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang membedakan antara kebiasaan dengan ibadah adalah dengan menyebut nama bismillah. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa yang dibaca grup hadrah tadi malam? Bismillah, bismillah, bismillah. Karena dengan bismillah makan kita menjadi ibadah. Dengan bismillah tidur kita menjadi ibadah. Dengan bismillah majelis kita malam ini semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu yang dibaca tadi grup hadrah Bintang 9 adalah solawat. Kenapa mesti bersolawat? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis yang tidak disebut solawat di dalamnya anta najifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis bernanah, majlis berulat, majlis berbau. Insya Allah dengan solawat yang dibacakan tadi, majlis kita malam ini majlis yang penuh dengan keberkahan insyaallah. Salat tidak sah kalau tidak ada salawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Lupa mengucapkan salawat, batal salat menurut mazhab Syafi'i. Maka diucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya tadi Kiai Amin berselawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah, malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya. Wasallimu taslima, ucapkanlah salam. Jadi yang dibaca dari awal tadi itu adalah solawat dan salam, solawat dan salam. Mudah-mudahan solawat dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam solawat yang dibaca tadi ada doa, antal murtaja yaumaziham isfa'lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkau yang kami harapkan,
yaumaz ziham, pada saat semua umat berkumpul, ziham, padat, rapat, macet, tak ada tempat di padang mahsyar. Antal murtaja yaumaz ziham, hanya engkau saja yang kami harapkan. Isfa' lana ya khairal anam, berikanlah kami syafaat ya khairal anam, wahai engkau sebaik-baik makhluk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti bapak ibu kalau pulang ditanya orang, apa tadi acara? Entah ndak tontu dia dayan menggondang-gondang aja orang tu. Kenapa mesti pakai gendang? Selawat kenapa mesti pakai gendang? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'linu hadzan nikah. Kalau kamu nikah, jangan diam-diam, umumkan. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Kalau hati senang, maka mereka memukul gendang. Enggak Pak Ustaz, tempat kami kalau hati senang tak ada pakai gendang. Terus pakai apa? Pakai keyboard tunggal. Sekarang baru kita paham kenapa dihidupkan lagi majelis solawat ini, kenapa dihidupkan lagi hadrah, untuk mengimbangi keyboard tunggal. Ini sekarang banyak orang di masjid sudah pengajian Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, tapi waktu anak nikah diundang penyanyi dangdut rok pendek, pentasnya tinggi, dan menonton atuk-atuk, menengok penyanyi meniti air liur, balik rumah menengok bini meniti air mata. Jadi ini cara, salah satu cara yang dibuat ulama untuk memerangi keyboard tunggal. Jadi nanti siapa di antara jamaah yang mau walimah, yang mau khitan, yang mau akad nikah, yang mau bersunat anak, yang mau mengayun anak, maka undanglah grup Hadrah Bintang 9. Setuju? Nah, bagi yang sudah nikah, yang kemarin pakai perbuatan maksiat, lagu-lagu dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni semua silap salah dosa kita. Malam ini kita berniat, anak lajang, anak gadis, kalau nikah tidak lagi pakai penyanyi dangdut, tidak pakai keyboard tunggal, tidak lagi minum khamar, tidak pakai zina, tidak pakai zina mata, tidak pakai maksiat, tapi pakai hadrah dan selawat. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mesti pakai irama? Kenapa selawatnya mesti pakai lagu? Selawat bebas. Kalau ada orang berselawat tak pakai lagu, ya bisa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa, tapi kan macam mengamuk, macam tak dapat kue kotak. Maka dimasukkan lagu dalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin. Sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu kamera sudah menyala di atas drone. Bagi jamaah yang handphonenya ada senter, hidupkan flashnya. Yang tak ada senternya,
campakkan ke Sungai Kampar. Hah? Bisa didukkan? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Enggak, turun tangan, lama-lama ketiak basah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, mengapa dimulai dengan bismillah? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa bersolawat? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa pakai gendang? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti pakai lagu? Sudah dijawab Ustaz Somad. Kenapa mesti hidup lampu? Untuk menunjukkan syiar, beginilah kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Allahu Akbar. Acara kita tidak ada maksiat, acara kita tidak ada dosa, acara kita tidak ada zina mata, acara kita semuanya baik-baik, dan insya Allah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Apa acara kita malam ini? Ulang tahun pengajian Al-Hidayah yang ke-44. Jadi Al-Hidayah ini lahirnya 5 Oktober 1979. Ustaz Somad lahir 1977. Jadi waktu ambo umur 2 tahun, Al-Hidayah ini pun lahir. Nah, banyak jamaah yang komplain, katanya saya masih 27 tahun. Saya sudah kasih tahu bolak-balik, saya lahir tahun 77. Walaupun kalian tak percaya, tak apa-apa, saya bilang 77. Maka malam ini kita semuanya mengaji. Lalu apa hubungannya dengan Pak Repol? Pak Repol, ketua anggota wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar dari partai Golkar. Nah, tapi sorban saya tidak kuning, karena partai ini ada pengajiannya. Masalah politik di parlemen, tapi dia punya ada pengajian. Nama pengajiannya Al-Hidayah. Anggota legislatif, anggota dewan wajib mengaji. Karena kalau tidak mengaji, itu banyak sekali godaan-godaan. Betul Bapak Ibu? Macam paham aja Bapak Ibu. Maka insya Allah dengan mengaji, kita doakan bapak-bapak anggota dewan kita istiqomah insya Allah. Amin. Malam ini hadir Pak Yulisman, ketua DPRD Provinsi Riau. Hadir juga Ibu PJ Sekda Kabupaten Kampar. Hadir Bapak Edwin, anggota DPD. Hadir para alim, para ulama, Habib Faisal beserta para habaib. Hadir Bapak Kapolres atau yang mewakili. Insya Allah kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi Kapolres insya Allah. Oh, lebih 40 orang mengaminkan. Hadir Bapak Dandim. Ini kawan saya nih. Masya Allah, Pak Repol beserta Ibu, Kiai Amin, para habaib, Pak Edwin. Ini mohon maaf tak bisa saya sebutkan. Istri saya pun mana udah balik? Oh, ada. Nah, Ustaz Somad Iko nanti sapunya pejabat-pejabat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, nan alam bebini dan malam besunat. Awak sodonya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anggota dewan ini punya pengajian. Nama pengajiannya Al-Hidayah. Umurnya sudah 44 tahun.
Siapa motor penggerak pendirinya? Di antaranya adalah Profesor Dr. Tuti Alawiyah almarhumah. Mudah-mudahan orang-orang soleh yang sudah membentuk pengajian ini, yang sudah mendahului kita, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Somad, kalau buat pengajian di masjid, jangan pengajian di tanah lapang, jangan pengajian di gor, jangan pengajian di pinggir jalan. Ustaz Somad kalau buat pengajian di masjid, ambo subuh tadi pengajian di masjid, waang nendak tibu. Setiap subuh Rabu ambo pengajian di masjid. Ustaz jangan hanya di masjid, isi juga di musola. 2 musola, 2 masjid. Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Ada datang uangku mahambo. Ustaz Somad pengajian ke Brunei, Ustaz Somad pengajian ke Malaysia. Ustaz mau pengajian kalau dijemput private jet, kalau diundang pejabat. Di lingkungan Ustaz sendiri Ustaz tak pernah ngisi pengajian. Wah, angnan buto poka. Ambo setiap subuh Rabu ngisi pengajian. Napa ang ndak tibu? Jadi di masjid saya tetap mengisi pengajian sampai detik ini. Ustaz jangan hanya pengajian di kantor, jangan ngaji pinggir jalan. Ustaz isi pengajian di sekolah, di pesantren. Tadi siang ambo ngisi pengajian di pesantren Tarbiyah Islamiyah Tanjung Baula. Apa ndak tibo tadi? Jadi saya isi pengajian. Masjid buat pengajian, sekolah pesantren buat pengajian, di kafe buat pengajian. Belum membuat lagi. Kawan-kawan ambo Lilok Semawe membuat kajian di kafe. Judulnya Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Ngobrol perkara iman. Pokoknya semua harus diisi. Karena kalau pengajian tidak masuk ke kafe, orang di kafe akan buat dosa masuk ke dalam. Pengajian mesti ada. Kenapa Ustadz pengajian mesti ada di tanah lapang? Karena tidak semua orang siap ke masjid. Ring 1 dalam masjid, ring 2 di kantor, di partai. Tapi ada orang pinggir jalan tidak pernah pengajian. Ini dibuatkan karena orang menganggap ke masjid ini menakutkan. Wah, kenapa tidak ke masjid? Ambo sebenarnya mau ke masjid Bu ya, tapi kawan ambo potang 2 kali ke masjid meninggal. Apalagi di beberapa masjid itu horor, menakutkan. Begitu awak masuk ke masjid, pemandangan pertama di teras kendaraan jenazah. Masuk ke dalam masjid, pengajian malam ini adalah berjudul malam pertama di alam barzah. Jadi menakutkan semuanya. Maka saya ingin supaya pengajian tetap ada. Tadilah ada yang mengirim flyer ke Ambo, Ustadz Somad besok ke Batam ngaji dengan anak-anak motor, biker subuhan. Ambo insya Allah apapun motor yang mengundang Ambo datang, asal jangan motor mogok lah. Jadi intinya semua harus ngaji. Bapak-bapak kalau istrinya ngaji, insya Allah istrinya solihah. Ibu-ibu kalau bapaknya ngaji, insya Allah suaminya soleh, bukan somat. Jadi nanti bapak ibu mesti bisa menjelaskan ini. Kenapa pengajiannya tadi tidak di masjid? Kenapa pengajiannya di pinggir jalan? Lah dijolehkan deh Ustaz Somad tadi. Apa jawabannya? Ambo ndak lupa aku sedek menengok drone banyak wono di Aceh. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa jelaskan, yang cubu-cubu. Bapak ibu yang bisa menjelaskan, jelaskan. Yang tak bisa menjelaskan, ceramah Ambo malam iko bisa diulang balik melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mudah-mudahan
Yang belum ke masjid dengan ngaji malam ini, besok subuh ke masjid insyaallah. Amin. Makanya nanti pulang pengajian nih langsung balik ke rumah. Jangan pengajian semangat, hadrah semangat, solawat semangat, sampai balik semangat. Jago lolok jam 7. Bos ditanya, apa anda sembahyang? Gara-gara Ustaz Somad. Jadi malam ini kita bertekad, habis ini kita akan ada ma'allul qiyam, habis tausiah kita masih terus lagi solawat, habis itu nanti baru ditutup dengan doa, dan kita tetap sholat berjamaah ke masjid. Pengajian masjid-masjid jangan sampai tinggal. 3 pengajian wajib. Selasa malam Rabu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabu malam Kamis fikihnya mazhab Syafi'i. Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Akhlak, sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan sekali baru dibuat acara tablik akbar di stadion, di tanah lapang. Saya mengusulkan ke depan tablik akbar ini dibuat hari Sabtu malam Ahad. Setuju? Ini malam ini kok dibuat malam apa kok? Ini kok dibuat malam Kamis? Karena Ustaz Somad cuma punya waktu malam Kamis. Ini bukan salah Pak Repol, ini salah penceramah. Memang Ambo yang minta hari Rabu malam Kamis. Tapi nanti bapak-bapak di mana-mana, ibu-ibu panitia, kalau mau buat acara, buat tabligh akbar hari Sabtu malam Ahad. Tujuannya untuk apa? Tidak ada alasan anak muda untuk pacaran. Itu bagian dari dakwah. Kita tidak bisa mengatakan band haram, dangdut haram, musik haram. Alternatifnya mana, Besti? Nih alternatifnya, hadrah bintang 9. Kami malam minggu mau jalan-jalan, mau nonton, jangan, ada pengajian. Sehingga anak-anak muda ketika ditelepon pacarnya, yang jadi kita malam ini, tidak, malam ini kita ngaji. Terus gimana hubungan kita? Habis ngaji kita pacaran? Belum. Ini belum lagi. Ya Allah, lebih malam ini 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Berkat doa orang yang ramai malam ini, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, lebih 40 orang. Yang masih ada pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz. Saya datang kemari justru senang dengan Ustaz. Kenapa Ustaz putuskan hubungan kami? Teganya Ustaz. 5 tahun udah kami pacaran Ustaz. Apa? 5 tahun pacaran? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah. Itu sama macam iklan kue. Dibuka, dijilat, dicelup, nggak dimakan-makan. Ustaz Somad itu jahat, mendoakan hubungan kita rusak. Yang putus malam ini segera nikahkan ya Allah. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Oh anak lah 3, amin. Masya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, telinga terasa mendengung-dengung. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam inilah kemana mau menghadap bingung. Aduk ke kanan manusia, ke manusia sudah kan? Mengaduk ke muko manusia sudah, mengaduk ke kiri manusia sudah. Tolong itu es krim mampus sadonyo kacang-kacang di boli sudah, habiskan. Kita bukan sekedar hadrah, bukan sekedar solawat, bukan sekedar pengajian, bukan sekedar ulang tahun, tapi membangkitkan ekonomi Di mana ada pengajian, di mana ada tabligh akbar, balon-balon laku keras. Kenapa? Karena ibu-ibu membawa anaknya. Anak menangis, disumbekkan es krim. Menangis lagi, masukkan popcorn. Menangis lagi, bolikan balon.
balonnya tobang, boleh cile. Di mana ada pengajian, di mana ada tabligh akbar, maka syiar hidup yang benci malam ini, yang benci pengajian ini, yang benci tabligh akbar ini adalah setan. Betul? Amun bertanya. Iya katanya, berarti iya. Perbuatan kita bukan maksiat, semua ada alasannya, semua ada kebaikan-kebaikannya. Bapak Ibu, pedagang-pedagang, kalian dapat dua-duanya. Telinga kalian mendengar ceramah, dagangan kalian laku, walaupun belum jelas pembagian kita ini. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Biasa kalau Ustadz Somad udah berselawat, yang pertama keluar handphone. Tapi yang kedua, kalau udah berselawat Ustadz Somad, mulailah keluar dompet. Untuk apa? Biasa untuk bangun pesantren, biasa untuk sumur bor, biasa untuk membangun pendidikan di suku Talang Mama. Tapi malam ini duit yang kita kumpulkan akan kita kirim ke Palestina. Allahu Akbar. Melalui rekening resmi yang disetujui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui rekening dompet duafa, insyaallah. Amin. Mana kotak-kotak yang udah disiapkan? Mainkan. Ibu-ibu yang tak membawa duit, masukkan gelang, rantai, gelang kaki, cincin, gigi ome, masukkan. Nanti kami tukau ke pasar Ramayana. Tapi tolong yang asli, jangan sampai dibawa ke siku. Ayah, imitasi lah gitu. Nah, setuju bapak-bapak? Tolong satu kotak naik ke ATE. Sebab yang di ATE ku banyak ikan-ikan godang, ikan paus, ikan toman. Kalau yang di bawah kan nampaknya ikan-ikan pantau aja. Jangan Ustadz menyepelekan. Ikan pantau pun kalau 3 kontainer Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya saya bukan mau mengecilkan Bapak Ibu, mau memancing uang ke godang pitinya kalau. Paham? Tidak tersinggung? Kalau uang konal dengan ambo, tidak akan tersinggung. Kunci mendongau ceramah ambo, satu, jangan tersinggung. Beberapa uang tersinggung balik meninggal. Iko namanya senjata makan tuan. Awak suruh kotak tu naik ke atas, doke awak pula. Patutlah jantung ambo mulai tidak normal. Maka supaya jantung kita normal, kita iringi dengan salawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Lah, salawatnya Lahabi sesuai dengan tulisan yang ada di belakang tuh, LE Lahabi. Tapi PT-nya jangan Nabi. Orang yang memberikan uang untuk saudaranya di Palestina, kita bukan untuk beli senjata, itu untuk beli selimut nanti musim dingin, untuk beli susu bayi, untuk membuat sumur bor, karena sumur saudara kita disiramkan semen oleh Israel ke dalam. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Tidak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina. Tak perlu jadi orang Islam untuk peduli Palestina.
cukup jadi manusia. Ya, karena ini adalah masalah kemanusiaan. Kita negara yang merdeka, negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Muqaddimah apa katanya? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ustaz Somad tahu dari mana? Ambonan membaca itu tiap hari Senin upacara bongak. Dulu banyak orang Abdul Somad. Saya lulus SD pelajaran PMP, pendidikan moral Pancasila, masuk ke pondok penataran P4. Sebelum ke Mesir 3 tes, bahasa Arab, hafalan Quran, Pancasila dan P4. Pulang dari Mesir ke Maroko, tamat dari Maroko, ikut tes PNS, mesti lulus Pancasila. Sesudah jadi ustadz, ini komen orang radikal kepala watuk kau kan pukul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kasar sekali Pak Ustadz. Kita lembut sama orang yang lembut, kita kasar sama orang yang kasar. Setuju? Apa pula setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Somad itu bukan kasar. Ustadz Somad itu bukan keras. Mikrofonnya mantap. Jelas suara saya? Kalau memang betul suara ambo jelas, cubo yang ujung di bawah pokok kayu, angket tangan kanan. Enggak ada angket tangan. Berarti enggak mendongolnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada pengajian Al-Hidayah? Karena kita punya iman. Apakah Bapak Ibu punya iman? Kita semua punya iman insyaallah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita mati. Semua kita insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut, la ilaha illallah. Ibu saat melahirkan anak, anak ibu beriman. Bapak saat melahirkan anak, bapak saat istri bapak melahirkan anak, anak bapak beriman. Mana dalilnya? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anakmu itu adalah Islam. Kapan dia bersyahadat? Kalau memang anak ibu lahir Islam, anak bapak lahir Islam, kapan dia bersyahadat? Dia bersyahadat di alam arwah. Ketika itu Allah mengumpulkan dia. Ketika itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Ketika itu semua kita menjawab, bala syahidna, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka tidak ada hadis yang mengatakan ibu tanamkan iman ke dalam anaknya. Tak ada. Carikan saya hadis. Anak kita sudah beriman, kita hanya disuruh menjaga iman. Dan salah satu menjaga iman itu adalah dengan pengajian. Ibu-ibu punya ini ibu pengajian pakai baju hijau pucuk pisang kuning, ini pengajian apa namanya Bu? Al-Hidayah. Ambo tahu, pura-pura bertanya. Ini bintang 9 warnanya juga sama. Ini kebetulan atau? Kebetulan. Kebetulan. Memang orang kalau satu server begitu deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti ada pengajian? Karena kita punya bibit. Kita punya bibit tanaman, kalau tidak disiram maka dia akan mati. Maka menyiram bibit ini adalah dengan pengajian. Ustaz Somad, pengajian subuh. Tapi kami jauh Buya, kami tinggal di Bangkinang, tak bisa kami datang ke Rimbo Panjang. Ikuti saja streaming subuh tadi tak jelas, ikuti aja siaran ulang tak jelas, datang malam ini
Malam ini sayang pula Buya, ada drama Korea. Perjuangan ibu-ibu datang malam ini luar biasa. Bapak-bapak juga malam ini, walaupun suaminya tak ikut, tapi ya istrinya yang datang ini, itu pasti suaminya baik. Karena kalau tak baik tak mungkin diizinkannya kemari. Cuk, ambo poi ada pengajian Ustaz Somad. Siapa penceramahnya? Ustaz Somad. Apalah baik. Acik tak ikut. Aduh pulau majelis gaprik awak di belakang. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat segera sholat, insyaallah, amin. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Suawam boko abi dek makan gelopung tadi. Gula merahnya tuh manis, rasanya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Anda mau makan gelopung, silakan datang ke Bangkinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya bahwa iman ini bisa mati kalau tidak disiram? Menyiram iman dengan apa? Dengan pengajian bapak-bapak malam, pengajian ibu-ibu habis asar, pengajian anak-anak dari maghrib ke isya, pengajian anak muda dibuat di kafe, pengajian penyelenggaraan jenazah, pesertanya orang tua semua. Salah. Penyelenggaraan jenazah itu yang ikut anak muda, jangan orang tua, karena orang tua yang mau dimandikan nanti. Anak-anak kita diajarkan pengajian, praktek di masjid. Remaja masjid mesti ada. Masjid yang sudah ada, belum ada remaja masjidnya, buatkan khusus pengajian remaja masjid. Narasumber, anak muda tidak mau pengajian lama-lama, mereka lebih mau interaktif tanya jawab. Pengajiannya cukup 5 menit. 5 menit Pak Kapolres, saya sebagai penegak hukum mau menyampaikan ke anak muda, jangan pakai sabu-sabu, jangan pakai narkoba. Kalau ada yang pakai, saya tembak mati. 5 menit dari Bu Dokter Dinas Kesehatan. Kami, ibu-ibu kan lembut ya, kami dari Dinas Kesehatan menyampaikan jangan sampai pakai narkoba, karena nanti kalau pakai narkoba gilo mati. 5 menit dari Bapak DPD, kalau mau berprestasi bisa berkantor di Senayan, maka jangan pakai narkoba. Kalau kalian pakai narkoba, kalian terpilih jadi anggota dewan, kalian mimpin sidang dalam keadaan sakau. 5 menit dari anggota dewan, 5 menit dari Ustadz Somad. Yang lain semuanya menakut-nakuti. Kami ingin kelembutan dari Ustadz Somad. Menurut saya, yang pakai narkoba sesuai dengan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri di Saudi Arabia, dibawa ke masjid, didudukkan macam duduk tasyahud, pancung kepalanya, mati. Mimdate mata ya bawati, mampui. Setuju? Mesti ada pengajian. Sejahat-jahatnya laki-laki, sesibuk-sibuknya anggota dewan, tidak sempat pengajian wirid yasin, tidak sempat pengajian tabligh akbar, tetap ada pengajian dalam seminggu sekali. Apa namanya? Khutbah Jumat. Tapi malang tak dapat ditolak. Khutbah Jumat pun. Makanya kalau ambo khotib, perhatikan kalau Ustadz Somad khotib, tidak pernah kendor suara. Ambo kalau khotib, ambo naik ke atas mimbar, ambo tengok mana yang paling angin kencang berayun. Palestina diserang Israel, laknatullah. Kenapa Ustadz kalau khutbah itu Ustadz gas habis? Karena dia laki-laki, kepala rumah tangga, anak muda, wajib mendengar khutbah sekali seminggu. Telinganya wajib mendengar pengajian supaya imannya jangan sampai Perempuan kenapa tak wajib mendengar khutbah?
karena suami akan pulang ke rumah menyampaikan isi khutbah kepada istrinya. Pernah suami ibu menyampaikan khutbah di rumah? Tidak pula. Ibu yang belum pernah mendengar suaminya menyampaikan khutbah, besok hari Kamis, hari Jumat nanti Ustaz Somad khutbah di Batam. Hari Jumat suami ibu pulang tanya, "Cu, posan dari Ustaz Somad, apa nanti sahabat khatib di masjid awak tadi?" Kata khatib awak tadi mah, apa katanya? Takwalah kepada Allah. Itu memang itu tiap Jumat. Cuma itu yang bodoh kau tadi. Begitu habis takwalah kepada Allah, habis itu sunyi. Berapa banyak suami-suami laki-laki yang bertanya ke kawannya, "Iko nampaknya masjid iko aliran sesat nih. Kenapa? Kenapa nggak ada khutbahnya?" Khutbahnya ada, waang lolo. Bisa macam di setel telinga kau. Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum. Tapi alhamdulillah uang bangkinang ndak ada nan bonto iko. Uang bangkinang ambo tadi mulai jam 9 kurang 10. Kinilah jam 9 sampai 10. Berarti ambola togak 50 menit. Padahal khutbah cuma 20 menit. 50 menit ambo togak. Uang bangkinang masih tetap bersemangat. Masih tetap semangat? Kalau ambo togak 50 menit lagi siap? Ambo ndak siap. Besok pagi ambo ke airport, ambo ke Batam. Ustaz potang dari mana? Ambo potang dari Curup, Bengkulu. Habis Curup kemana? Saya ke Palembang. Habis Palembang kemana? Saya ke Batam. Habis ke Batam nanti kemana? Ke Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi Ustaz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga ya. Bini ambo, bukan bini uang. Kita akan istirahat kalau kita mati membawa iman. Itulah yang awak bawa mati. Begitu hebatnya orang menyampaikan melepas jenazah. Marilah kita lepas jenazah ini ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa? Istirahat terakhir kata dia. Minum khamar, berzina, mencuri, merampok, korupsi, tak layak diucapkan seperti itu. Terus apa? Mari kita antar supaya dipijak-pijak malaikat Munkar Nakir. Enak aja peristirahatan terakhir. Hidup dosa, maksiat, mati, istirahat. Datang kata malaikat. Maksud Allah istirahat ketua angin. Kita doakan semua yang meninggal tuh husnul khatimah. Tolong video Ustaz Somad jangan dipotong-potong. Jamaah kalau mau mendengar utuh, tonton dari awal sampai akhir. Siap? Ini udahlah tidak beriman, tak berduit pula. Seandainya kau tak beriman, tak percaya sama Allah, tak percaya sama Nabi, tak percaya sama Ustaz Somad, tapi kau berduit dan berotak, cukup. Sudahlah tak beriman, tak berduit. Karena nonton video Ustaz Somad cuma yang 1 menit, itu pun di TikTok. Tak berotak. Waktu Tuhan membagi otak dulu, dia tak datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tak ada otak pergi ke Palembang, makan otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman adalah benih disiram dengan pengajian. Setelah disiram, dia pun berbuah. Buahnya adalah amal soleh. Mana amal soleh? Nanti malam kita akan bangun tahajud insyaallah. Amin. Habis itu baca Quran, amin. Habis itu sholat subuh berjamaah, amin. Itu namanya buah. Jangan sampai ngaji hebat, tabligh akbar rajin, tapi tidak berbuah. Pokok kayu kalau tidak berbuah, daunnya jadi sampah, membuat semak saja. Iman disiram dengan ilmu, ilmu berbuah dengan amal. Apakah cukup 3? Ambo kalau ambo ceramah bertanya,
jamaah jangan stres, tidak perlu dijawab, sebab pertanyaan itu akan kamu jawab semua. Iman disiram dengan pengajian ilmu, setelah disiram dia berbuah, buahnya adalah amal. Apakah sudah cukup? Jangan dijawab, kamu jawab semua. Belum cukup, dia mesti ada yang keempat, buah mesti dijaga. Kalau kita naik mobil ke Perawang, nampak pokok jambu diikat dengan plastik. Kenapa? Dijaga supaya jangan dimakan ulat. Menjaganya dengan apa? Ikhlas. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, di Bangkinang lah didatangi ikan. Malam kau naik ikan-ikan di Sungai Kampar. Luar biasa Pak Repol, Sodo diundang. Jangan-jangan jin-jin mas datang malam ini. Iman yang ibu bawa, iman yang bapak bawa, anak ibu lahir membawa iman. Kalau tak disiram mati. Siram dengan ilmu pengajian. Apa bukti siramannya bagus? Berbuah. Bapak, alhamdulillah Buya, laki amboko dulu ndak sembayang, tapi sejak Buya siram dengan ilmu, kinilah sembayang. Alhamdulillah. Sembayang apa Bu? Sembayang Jumat. Setelah disiram berbuah, buahnya mesti dijaga, dibungkus dengan plastik. Yang menjaganya adalah ikhlas. Jadi pengkajian kita malam ini isinya adalah 4. Yang pertama iman, siramannya ilmu, buahnya amal, yang menjaganya supaya jangan sampai busuk dimakan ulat adalah ikhlas. Itulah kaji kita malam ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan baca maulid dipimpin oleh Kiai Amin. Setelah itu kita baca doa. Bapak Ibu duduk aja, jangan balik. Balik pun tak bisa karena motor terkunci tengah parkir. Duduk aja situ. Telolok nanti kamu jago kan. Insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bapak Repol sekarang wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Sekarang saya tengok baleho, beliau mencaleg menjadi DPRD Provinsi Riau. Anak-anak kecil yang suka ngompol, ngompolnya di atas kain. Kalau ada ocu Repol, jangan pilih uang lain. Suai? Cocok? Nah, potong video tuh, share. Nanti kita lanjutkan setelah doa. Habis itu kita pulang. Kabarnya dari panitia ada pengumuman malam ini ada acara makan bersama di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.